Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier pada kasus kesejahteraan, khususnya pengaruh pajak dan subsidi. Yang pertama, pengaruh pajak pada keseimbangan. Jika pemerintah menetapkan pajak T per unit pada produk tertentu, maka akan mengakibatkan harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akan berkurang. Jadi misalkan di sini kita punya fungsi permintaan itu adalah PD, lalu fungsi penawaran sebelum pajak adalah PS, dan fungsi penawaran setelah pajak yaitu adalah PST. Keseimbangan pasar setelah pajak ET diperoleh dengan penyelesaian persamaan PD dengan PST. Kalau digambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kita punya grafik demand, kita punya grafik supply, dan kita punya grafik supply setelah pajak. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut waktu kita melihat latihan soalnya. Di sini kita bisa menghitung 3 hal, yaitu yang pertama adalah penerimaan pajak total oleh pemerintah, yaitu T besar, yang bisa kita cari dari T dikali dengan QT. Ini adalah luas daerah yang diarsir pada gambar sebelumnya. Bisa di-back untuk melihat gambarnya. Lalu pajak yang ditanggung oleh konsumen itu adalah PT min PE dikalikan dengan QT. Jadi harga setelah pajak dikurangi harga keseimbangan sesungguhnya dikalikan dengan jumlah keseimbangan yang baru. Lalu sisanya, pajak yang ditanggung oleh produsen bisa dicari dengan T min TC atau PE min PR dikali dengan QT. PR itu apa? Bisa dilihat pada grafiknya, yaitu adalah harga produk yang diterima produsen setelah adanya pajak. Di sini kita punya PD-nya 60 min Q, lalu PS-nya itu adalah 10 plus Q. Biar sama-sama yang di sini tadi. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajaknya udah kita cari ya. Jadi di sini PD sama PS-nya udah. Lalu misalkan teksnya itu adalah 4 rupiah. Berarti di sini fungsi PS itu jadi PST, yaitu adalah 10 plus Q. Kita tambah dengan teksnya 4. Berarti ini jadi 14 plus Q. Keseimbangan setelah pajaknya, keseimbangan setelah pajak itu adalah PD sama dengan PST. Berarti di sini PD-nya itu adalah 60 min Q, PST-nya adalah 14 plus Q. Sama kayak yang tadi, min Q di sini ya. Q pindah ke sana itu min Q. Di sini 14, 60 pindah ke sana min 60. Berarti di sini kita punya min 2Q. Di sini 14 min 60. Itu adalah minus 46. Berarti Q-nya di sini adalah 23. Jadi tadi awalnya Q-nya adalah 25. Setelah kena pajak, Q-nya turun jadi 23. Itu ya. Berarti P-nya berapa? P-nya kita pakai 14 plus Q aja. Ya, berarti 14 ditambah 23. Berarti di sini kita punya 37. Jadi T-nya itu adalah 23,37. Bagaimana dengan pajaknya gitu ya? Kita gambar dulu sebelum kita hitung biar lebih enak menjelaskannya. Jadi gambarnya sama seperti yang di sebelah sini ya, yang di sana. Cuman di sini kita tambahkan sama satu kurva lagi, yaitu kurva supply setelah pajak. Jadi tadi kita punya 60 sama 60. Lalu kita punya di sini 10. Di sini kita punya 25-nya. 25 sama 35. Ini adalah PD-nya. Ini adalah PS-nya. Lalu bagaimana dengan 14 plus Q? Kita udah tahu ya, pokoknya kalau kita punya supply berarti kita tinggal cari waktu Q sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita punya 14. 14 di sini. Oh ya, ini E-nya dulu 25,35. Berarti di sini kita punya 23,37. Ini saya tarik garis sejajar dulu aja, takutnya garis saya nanti nggak lurus. Berarti di sini kita punya 23. Kita punya di sini 37. Ini adalah PST-nya. Lalu area teksnya itu di mana? Ini. Jadi daerah yang ini. Daerah ini adalah teksnya. Yang merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen itu adalah setengah atas. Jadi kalau di sini saya garis ini ya. Titik temu yang ini saya garis ke sini.
Ini harusnya 3 garisnya sejajar ya, cuman ya kemampuan saya menggambar seperti itu gitu ya. Jadi di sini dari garis saya yang di tengah ini ke atas itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sisanya yang di bawah itu adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Berarti kita tinggal hitung pajaknya berapa. Di sini kita punya T. Jadi ini pajak yang diterima pemerintah. Itu adalah T kecil dikalikan dengan Ki T. T kecil itu apa? T kecil itu yang ini, Rp4. Berarti 4 dikalikan dengan Ki T. Ki T itu apa? Keseimbangan setelah pajak. Berarti 23. Berarti pajak yang diterima oleh pemerintah 4 dikali 23 itu adalah Rp92. Kita langsung kasih rupiah aja, 92. Lalu pajak yang ditanggung konsumen atau TC ya. Tax yang ditanggung oleh konsumen. Taxnya apa? Di sini adalah PT dikurangi dengan PE, kita kalikan dengan Ki T. Jadi PT itu harga setelah pajak dikurangi harga keseimbangan pasar yang normal, kita kalikan dengan Ki T. Kenapa PT min PE? Ya karena kan kalau pajak berarti kan harganya nambah. Berarti tambah harga itu kan mau nggak mau selisihnya konsumenlah yang bayar, gitu ya. Jadi di sini PT-nya di sini adalah 37 dikurangi PE-nya itu adalah 35. Oh ya, ini di sini belum saya tulis. ET-nya itu adalah 23,37 dikali dengan KT-nya. KT-nya adalah 23. 37 minus 35 itu adalah 2 ya, dikalikan 23. Berarti di sini adalah 46. Jadi di sini pajak yang ditanggung konsumen sekian. Lalu pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen berarti TP. Di sini adalah T dikurangi TC. Kenapa rumusnya seperti ini? Jadi kan tadi seharusnya barang yang dijual kan 25. Jadi seharusnya kan produsen dapat harga sekian. Tapi karena harganya naik, otomatis harga yang diterima produsen, jadi jumlah uang yang diterima produsen realnya kan segini. Karena sisanya kan pajak. Jadi produsen cuma terima harga segini, padahal seharusnya dia terima harga lebih gitu ya. Makanya selisihnya ini itu adalah yang ditanggung oleh produsen. Berarti kita punya 92 dikurangi 46. Di sini baginya rata ya, 46 juga. Sekarang gimana kalau soalnya bukan P sama dengan, tapi Q sama dengan? Jadi latihan soal yang ada di slide itu, soalnya adalah Q sama dengan. Jadi kita punya QD itu 30 min P. Lalu QS-nya adalah min 12 plus 2P. Kayak gini. Kalau kita punya kayak gini, kita punya dua cara. Kita ubah fungsinya jadi dari Q sama dengan berubah jadi P sama dengan. Lalu kita pakai cara yang tadi gitu ya. PS-nya kita tambah teks. Atau kita substitusi ya. Jadi penambahan teks atau pajak gitu ya. T sama dengan 9 per unit. Karena pajaknya 9, tadi kan PS T itu sama dengan PT plus 9 ya kan. Berarti kalau kita ubah PS itu sama dengan PST min 9. Jadi untuk mengubah fungsi QS ini menjadi fungsi QST itu adalah kita pakainya adalah P min 9. Hasilnya sama, nanti saya kasih lihat perbandingannya gitu ya. Jadi di sini kita punya setelah pajak berarti kita punya QS-nya itu adalah min 12 ditambah 2 P min 9. Berarti di sini kita punya min 12 tambah 2 P min 18. Jadi kita punya min 30 plus 2 P. Terus gimana kalau kita ubah dulu ini jadi P sama dengan baru kita substitusi. Berarti di sini kita punya Q sama dengan min 12 plus 2P. Berarti di sini kita punya 2P-nya itu sama dengan Q plus 12. Berarti P-nya kita punya setengah Q plus 6. Berarti kalau kita tambah teks 9, berarti jadinya P sama dengan setengah Q
plus 6 plus 9. Berarti P-nya sama dengan setengah Q plus 6 tambah 9 itu 15. Kalau kita ubah fungsi ini jadi Q sama dengan, berarti di sini 15-nya pindah ya. Min 15 plus P sama dengan Q setengah Q. Setengahnya ke sana, min 30 plus 2P sama dengan Q. Jadi hasilnya fungsinya sama. Di sini kita punya 30 min 2P sama dengan Q-nya. Di sini juga Q-nya sama dengan 30 min 2P. Jadi mau pakai P minus 9 boleh, mau diubah dulu jadi P sama dengan, lalu habis itu ditambah 9 balikin lagi boleh gitu ya. Tapi kalau saya sukanya pakai yang ini gitu ya. Sekarang kita cari keseimbangan pasarnya. Ini terlalu panjang, nggak apa-apa. Keseimbangan pasarnya, keseimbangan setelah pajak, berarti di sini kita punya QST sama dengan QD. QST-nya adalah min 30 plus 2P. QD-nya adalah 30 min P. Berarti P-nya kita pindah, 2P plus P sama dengan 30 plus 30. Berarti 3P sama dengan 60, P-nya adalah 20. Keseimbangan sebelum pajaknya belum kita cari, keseimbangan pasar. Jadi yang ini yang sebelum pajak ya. Berarti kita punya QS sama dengan QD. QS-nya di sini kita punya min 12 plus 2P. QD-nya kita punya 30 min P. Berarti 2P plus P sama dengan 30 plus 12. Berarti kita punya 3P sama dengan 42. P-nya berarti adalah 14. Lalu kita cari Q-nya masing-masing. Di sini Q-nya saya mau pakai 30 min P-nya aja. Min 20 sama dengan 10. Di sini Q-nya adalah 30 min 14 sama dengan di sini 16. Berarti ET di sini adalah 10,20. Sedangkan E biasanya itu adalah 16,14. Sekarang kita gambar. Ini Q-nya, ini P-nya. Kurva yang QD-nya dulu. QD-nya itu adalah 30 min P. Berarti saat Q-nya 0, P-nya 30, saat P-nya 0, Q-nya juga 30. Berarti di sini kita punya 30 di sini, 30 di sini. Kita garis lurus. Ini adalah QD-nya. Lalu di sini kita punya QS-nya, ya. QS itu adalah min 12 plus 2P. Berarti saat Q-nya 0, berarti 2P min 12 sama dengan 0. Alias P-nya itu sama dengan 6. Jadi di sini misalkan kita punya 6-nya di sini. Lalu kita punya 14 sama 16. Jadi 16 di sini, 14 di sini. Kita tarik garis lurus. Ini adalah QS-nya. Selanjutnya yang QST, berarti yang ini. 30 min 2P. Berarti di sini kalau kita punya 2P min 30 sama dengan 0, berarti P-nya adalah 15. Ya, P-nya 15. Berarti di sini. Berarti di sini harganya dari 16 dia berubah jadi 10. 10 anggap saja di sini. Kita tarik garis lurus ke sini, ini 20. Garisnya seperti ini adalah QST. Dari sini berarti areanya, area dari pajaknya itu adalah yang ini. Yang ini cukup lebar gambarnya. Berarti garisnya ada di sini. Ya, ini konsumen yang di atas, produsen yang di bawah. Berarti di sini T-nya, ya, saya nggak tulis pajak pemerintah gitu ya. T-nya itu adalah T dikali QT. T-nya tadi adalah 9 ya, pajaknya yang di sini. QT-nya yang di sini 10 kali 10. Berarti dia adalah 90 rupiah. Lalu tax yang ditanggung oleh konsumen, berarti selisihnya. Ini rumusnya nggak saya tulis ya. Berarti P yang ini dikurangi P yang ini. Jadi PT min PE 20 min 14 dikalikan dengan 10. 20 min 14 itu adalah 6 dikali 10. Berarti di sini kita punya 60. Sisanya TP berarti di sini kita punya 90 min 60
berarti kita punya 30 rupiah gitu. Selanjutnya adalah pengaruh subsidi pada keseimbangan. Jika pemerintah memberikan subsidi S per unit pada produk tertentu, maka akan mengakibatkan harga produk akan turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan akan bertambah. Misalkan kita punya fungsi permintaan itu adalah PD, dengan fungsi penawaran sebelum subsidi PS dan fungsi penawaran setelah subsidi PSS. Keseimbangan pasar setelah subsidi ES bisa diperoleh dengan penyelesaian persamaan PD dengan persamaan PSS. Berikut gambar grafiknya. Jadi kita punya grafik demand, kita punya grafik supply, dan juga kita punya grafik supply setelah subsidi. Di sini area yang diarsir itu adalah subsidi total yang diberikan oleh pemerintah. Di sini kita cari dengan cara yang sama. Jadi pemberian subsidi total oleh pemerintah atau S besar bisa dicari dengan menghitung S kecil, yaitu adalah jumlah subsidi per unit, dikalikan dengan QS, yaitu adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi. Lalu subsidi yang dinikmati oleh konsumen, SC, itu adalah PE min PS dikalikan dengan QS. PE itu adalah keseimbangan sebelum adanya subsidi, dikurangi dengan PS, yaitu keseimbangan setelah subsidi, kita kalikan dengan QS. Sedangkan subsidi yang dinikmati produsen adalah sisanya, atau SP sama dengan S min SC. Dapat juga dicari dengan PR min PE dikalikan dengan QS, di mana PR adalah harga produk yang diterima produsen setelah adanya subsidi. Di sini kita punya QD-nya itu adalah 30 min P. Lalu kita punya QS-nya itu adalah min 24 plus 2P. Lalu kalau kita punya subsidi S, di sini adalah Rp 6 per unit. Sama kayak tadi gitu ya. Kalau kita punya PSS itu adalah PS min S-nya atau dikurangi subsidinya, atau di sini langsung aja kita punya min 6. Berarti kalau kita punya PS itu adalah PSS plus 6. Jadi untuk mendapatkan fungsi subsidi ya QSS, berarti kita pakai substitusi P plus 6. Jadi kalau tax di sini adalah P min taxnya, kalau subsidi itu adalah P plus subsidinya, gitu ya. Berarti di sini setelah subsidi berarti kita punya QSS, supply setelah subsidi, gitu ya. Di sini kita punya min 24 plus 2 dikali P plus 6. Berarti di sini kita punya min 24 plus 2P plus 12. Berarti kita punya QSS-nya itu adalah min 12 plus 2P. Jadi kita udah dapat QSS-nya, kita udah punya QD-nya, kita punya QS-nya. Jadi kita cari dulu, biar nggak salah, saya cari keseimbangan pasarnya dulu. Keseimbangan pasarnya. Berarti di sini kita pakainya QS sama dengan QD. QS-nya apa? QS-nya adalah min 24 plus 2P. QD-nya adalah 30 min P. Kita pindah ruas, berarti 2P plus P sama dengan 30 plus 24. Berarti 3P itu sama dengan 54. P-nya berarti di sini adalah 18. Berarti Q-nya saya pakainya 30 min P aja. 30 min 18 berarti di sini hasilnya adalah 12. Jadi E-nya itu adalah 12,18. Ini adalah keseimbangan pasarnya. Lalu keseimbangan setelah subsidi. Kalau setelah subsidi berarti kita pakainya adalah QSS sama QD. Demand-nya tetap. Berarti di sini kita punya min 12 plus 2P sama dengan di sini QD-nya adalah 30 min P. Berarti kita punya 2P plus P 30 plus 12. 3P itu sama dengan 42, berarti P-nya sama dengan 14. Berarti Q-nya kita punya 30 min 14 itu sama dengan 16. Atau ES-nya itu adalah 16,14. Kalau mau ditambahin ini adalah QE, PE, PS, QS. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambar. Nah, ini tempatnya sedikit lebih luas untuk menggambar. Ini sumbu P, ini sumbu Q. Pertama yang kita gambar demand-nya dulu. Demand-nya tadi fungsinya itu adalah 30 min P. Jadi saat Q-nya 0, P-nya 30, saat P-nya 0, Q-nya 30.
Berarti kita gambarkan di sini 30, di sini adalah 30. Lalu kita tarik garis. Ini adalah QD-nya. Setelah itu kita gambar dulu untuk yang QS, jadi yang normal dulu. Di sini kita punya 24 min 2P. Berarti waktu Q-nya 0, min 24 plus 2P sama dengan 0. Supaya sama dengan 0 berarti ini P-nya adalah 12. Berarti 30 di situ, 12. Anggap saja di sini. 12. Lalu keseimbangannya di sini kita punya 12,18. Keseimbangan yang biasa. Berarti kita punya 12. Anggap saja di sini. Sini 18-nya. Lalu kita tarik garis lurus. Ini adalah QS-nya. Di sini kita punya keseimbangan pasarnya 12,18. Lalu kita gambar untuk yang QSS-nya. Min 12 min plus 2P. Min 12 plus 2P berarti saat Q-nya 0, min 12 plus 2P sama dengan 0. Berarti P-nya adalah 6. Jadi di sini 6. Lalu kita gambar di sini titiknya 14. Anggap saja di sini ya. Lalu ini ke sini. Ini adalah 14. Lalu kita garis. QSS. Subsidinya yang ditanggung oleh pemerintah yang mana? Ini kita naikin lagi. Yang ini kita tambah naik ke atas. Subsidi yang ditanggung oleh pemerintah itu total yang di sini. Kenapa ini yang sampai atas? Kalau tadi kan pajak cuma sampai sini doang. Kalau subsidi kenapa sampai sini? Ya karena kenyataannya harga yang terjual segini. Berarti pajak yang ditanggung pemerintah harus sampai ke harga yang dijual. Gitu ya. Di sini ES-nya itu adalah 16,14. Oh ya, saya kebalik ya. 16 di sini, salah. Sama kayak tadi. Ini saya tarik garisnya pakai ini aja. Kita bagi 2. Seharusnya konsumen itu bayar dengan harga 18. Tapi kenyataannya konsumen bayarnya segini. Berarti selisih ini siapa yang bayar? Pemerintah. Jadi selisihnya ini adalah subsidi yang diterima oleh konsumen. Sedangkan sisanya yang terima subsidi siapa? Produsennya. Jadi harusnya produsen bayar segini, tapi dia pada kenyataannya dapat duitnya segini. Jadi dia seharusnya terima duit 18 per unitnya, tapi dia terima uangnya lebih. Jadi yang ngelebihin siapa? Ya subsidi dari pemerintah. Berarti di sini subsidi yang ditanggung pemerintah itu adalah S-nya sama dengan S dikali QS. Jadi ini S besar, S kecil seharusnya. Tapi karena tulisan tangan ya kelihatan gitu ya. Jadi jumlah subsidinya berapa? Subsidinya tadi yang di sini diketahui adalah 6 per unit. Berarti 6 dikalikan dengan QS. QS-nya yang di sini 16. Itu adalah 96. Itu adalah subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu subsidi yang diterima oleh konsumen dulu. Jadi yang diterima atau dinikmati oleh konsumen. Berarti di sini SC itu adalah harga yang harusnya dibayar. Berarti tadi harusnya bayarnya kan PE. Tapi bayarnya ternyata PS. Dikalikan dengan jumlah barangnya yang dibeli. Jadi kalau tadi kan kalau tax kan berarti harga yang ternyata harus dibayar lebih tinggi kan harganya, dikurangi harga seharusnya, harga keseimbangan yang PE, baru kita kalikan dengan QT. Nah kalau ini PE min PS gitu ya, karena harganya kan berkurang, kalau tadi kan bertambah gitu ya. Berarti di sini kita punya PE-nya itu adalah 18 dikurangi PS-nya itu adalah 14, kita kalikan dengan 16. 18 min 14 itu adalah 4 dikali 16, 64. Terakhir subsidi yang diterima produsen berarti adalah SP. Itu berarti S besar dikurangi dengan SC. Atau di sini kita punya 96 dikurangi 64. Berarti kita punya 32. Gitu.